7 negara favorit pekerja migran Indonesia yang gajinya bikin melongo, lebih tinggi dari PNS. Pekerja migran Indonesia atau PMI yang juga biasa disebut TKI dan TKW memiliki posisi penting dalam penguatan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Para TKI memberikan masukan mata uang asing ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi sumber devisa negara. Dengan begitu, kebutuhan terhadap mata uang rupiah juga meningkat sehingga makin membuat mata uang Indonesia perkasa. Saat ini jumlah TKI di luar negeri mencapai angka sekitar 8 juta orang yang tersebar di berbagai negara di Indonesia ini. Upah minimal yang mereka dapatkan selama bekerja di luar negeri adalah sebesar 10 juta sampai 20 juta setahun per orang. Artinya, para TKI itu mampu menghasilkan devisa negara berkisar 160 triliun rupiah per tahun. Para TKI memberi masukan mata uang asing ke Indonesia yang pada akhirnya menjadi sumber devisa negara. Dengan begitu, kebutuhan terhadap mata uang rupiah juga meningkat sehingga makin membuat mata uang Indonesia perkasa. Lalu negara mana saja yang selama ini menjadi tujuan favorit para pekerja migran Indonesia? Rizky Nugraha di laman DW Indonesia merangkum 7 negara di dunia yang selama ini menjadi tujuan utama para pekerja migran. Negara pertama adalah Malaysia. Dari tahun ke tahun Malaysia menjadi tujuan utama tenaga kerja asal Indonesia. Menurut data BNP 2 TKI, sejak tahun 2012 sudah lebih dari setengah juta buruh migran melamar kerja di negeri jiran itu. Tidak heran jika remitansi asal Malaysia juga termasuk yang paling tinggi. Selama tahun 2015, TKI di Malaysia mengirimkan uang sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat kepada keluarga di Indonesia. Negara kedua adalah Taiwan. Lebih dari 320 ribu buruh Indonesia diterima kerja di Taiwan sejak tahun 2012. Lantaran Taiwan membatasi masa kerja buruh asing maksimal 3 tahun. Kebanyakan TKI mendarat di sektor formal. Tahun lalu TKI Indonesia yang bekerja di Taiwan menghasilkan data remitansi terbesar ketiga di dunia, yakni 821 juta dolar Amerika Serikat. Negara yang ketiga adalah Arab Saudi. Sejak 2011, Indonesia berlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Namun larangan itu cuma berlaku buat sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Sementara untuk sektor formal, Indonesia masih mengirimkan sekitar 150 ribu tenaga kerja ke Arab Saudi sejak tahun 2012. Dana yang mereka bawa pulang adalah yang tertinggi, yakni sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2015. Kemudian negara yang keempat adalah Hong Kong. Sedikitnya 137 ribu TKI asal Indonesia diterima bekerja di Hong Kong sejak 2012. Uang kiriman mereka pun termasuk yang paling besar, yakni sekitar 673,6 juta dolar Amerika Serikat. Kendati bekerja di negara makmur dan modern, tidak sedikit TKI yang mengeluhkan buruknya kondisi kerja. Tahun 2014 silam, ribuan TKW berunjuk rasa di Hong Kong setelah seorang buruh bernama Erwiana dianiaya oleh majikannya. Kemudian negara yang kelima adalah Singapura. Menurut BNP 2 TKI, sebagian besar buruh Indonesia di Singapura bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga sejak 2012. Sejak 2012, sebanyak 130 ribu TKI telah ditempatkan di negeri pulau tersebut. Tahun 2015 saja tenaga kerja di Indonesia di Singapura mengirimkan duit remitansi sebesar 275 juta dolar Amerika Serikat ke tanah air. Negara tujuan ke-6, Uni Emirat Arab.
Lebih dari 100.000 tenaga kerja Indonesia ditempatkan di Uni Emirat Arab sejak tahun 2012. Dana remitansi yang mereka hasilkan pun tak sedikit, yakni 308 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Negara yang ketujuh, Qatar. Lantaran moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah banyak menurun, Qatar yang tahun 2012 masih menerima lebih dari 20.000 TKI, tahun 2015 jumlahnya cuma berkisar 2.400 tenaga kerja. Sejak 2012 sedikitnya 46.000 buruh Indonesia bekerja di negara kecil di tepi Arab Saudi itu. Hampir 100 juta dolar Amerika Serikat dibawa pulang oleh TKI Indonesia tahun 2015 silam. Oke guys, itu tadi berita mengenai tentang 7 negara favorit pekerja migran yang gajinya bikin melongo. Maksudnya 7 negara pekerja migran yang sampai saat ini masih diburu orang ya, maksudnya. Ini yang gajinya lumayan gitu ya, itu dan sangat membantu sekali untuk pemasukan devisa negara gitu ya. Tadi udah disebutkan antara lain negara Malaysia, kemudian Arab Saudi, Taiwan, lalu Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Qatar ya. Jadi ada 7 negara tadi yang menjadi tujuan favorit para TKI yang ada di Indonesia ya gitu. Ya memang sih ini pekerja luar negeri atau TKW atau TKI itu sangat membantu perkembangan devisa negara ya guys ya. Jadi pahlawan devisa lah ibaratnya kayak gitu ya. Ya kalau bisa sih pemerintah itu harus kalau bisa tuh memberikan asumsi yang bagus, memberikan penghargaan yang bagus untuk para TKW atau TKI yang ada di luar negeri, karena mereka itu adalah pahlawan devisa ya. Harus diperjuangkan juga hak-haknya gitu kan, ikut diperjuangkan juga hak-haknya supaya bisa mendapatkan sesuatu yang nyaman gitu ya. Memang sih kita kerja sih ya sengsara sih, tapi seenggaknya kita kalau bisa dilindungi, kita bisa disejahterakan, kita bisa dibantu, kita bisa dibela hak kita gitu kan. Kita akan merasa aman gitu ya. Ya, mudah-mudahan negara Indonesia tetap memberikan keamanan, memberikan asumsi ya, maksudnya tuh memberikan kontribusi yang bagus gitu ya, supaya negara-negara di mana para TKI atau para TKW itu berada, negara-negara tersebut bisa memberikan kelayakan bagi TKW dan TKI di situ gitu aja ya. Oke, semoga berita ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.